zikir kita itu fardu ain, wudhu kita. Ya. Tapi mengetahui ilmu waris mungkin fardu kifayah. Selama ada ahlinya, maka yang lain tidak wajib. Ilmu kedokteran fardu kifayah. Selama ada ahlinya, yang lain tidak wajib. Tapi kalau sholat, zikir, tilawah, ilmu tentang bagaimana membaca Al-Quran itu fardu ain, harus kita kuasai. Maka di sini penting kita untuk memperdalam bagaimana keilmuan kita dan keterampilan. Keterampilan itu adalah praktek dari ilmu. Jadi keterampilan itu adalah praktek dari ilmu. Kita harus belajar ilmu tentang sholat, maka kita harus praktek tentang sholat. Bukan hanya tahu tentang sholat, tapi bagaimana melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Orang yang sholatnya itu dilakukan dengan sebaik-baiknya atas dasar ilmu yang benar, maka inilah orang yang mendapatkan kepuasan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para ulama, para ustadz, kemudian juga pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb beserta jajarannya. Tak lupa bapak-bapak dari pimpinan daerah Muhammadiyah juga, takmir Masjid Darussalam yang berbahagia serta jamaah sekalian, yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kita sekalian pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi nikmat iman dan Islam, sehat dan sempat, sehingga senantiasa istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Salah satunya yaitu menghadiri majelis taklim yang ini sudah berjalan cukup lama, sejak tahun 70 berapa itu awalnya sampai sekarang. Alhamdulillah bisa berlanjut. Mudah-mudahan generasi kami ke depan yang sekarang masih pemuda nanti akan menjadi pemimpin, bisa terus melanjutkan kebaikan-kebaikan ini dalam persyarikatan Muhammadiyah di Masjid Darussalam dan seterusnya, sehingga syiar Islam di tempat kita ini terus berjaya sampai semuanya nanti menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, topik pada malam hari ini adalah tentang bagaimana mengukur indeks kebahagiaan. Sebagian sudah saya sampaikan di beberapa masjid. Mudah-mudahan malam ini bisa dirampungkan, karena di beberapa waktu yang lalu juga disampaikan tapi masih sepotong-sepotong karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan malam ini bisa kita rampungkan semuanya sehingga bisa utuh pemahaman kita tentang bagaimana kebahagiaan ini. Hadirin rahimakumullah, memang tidak bosan-bosannya kita berbicara tentang kebahagiaan, karena memang kita ini sangat butuh kepada kebahagiaan. Dimanapun berada, siapapun, anak kecil, orang dewasa, bahkan orang mau meninggal pun itu butuh kebahagiaan. Karena tantangan hidup kita ini semakin berat, maka pertolongan Allah kepada kita sekalian itu sangat kita butuhkan. Dan kunci dari kebahagiaan adalah penerimaan. Jadi konsep penerimaan, ridho, ini adalah kunci kebahagiaan. Kemudian ridho itu didampingi dengan kesabaran dan kesyukuran, maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang senantiasa berbahagia. Kita harapkan kebahagiaan itu dalam kehidupan kita di dunia
juga nanti bisa berlanjut kepada kehidupan di akhirat. Ada orang yang mungkin bahagia di dunia tapi tidak bahagia di akhirat. Kita harapkan kebahagiaan itu bersambung. Maka kunci pokok dari kebahagiaan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini sebagai pondasinya. Baru ridho, sabar, syukur, kemudian ketakwaan pada Allah itu akan menghiasi. Selama iman ini tertancap dalam hati kita, maka semua amal-amal itu akan bernilai, akan hidup sinyalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, ada tiga dimensi yang dapat saya rangkumkan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana kita itu ingin mencapai kepada kebahagiaan. Ini tiga dimensi ini dirangkum dalam tiga hal. Yang pertama adalah dimensi kepuasan hidup. Ini yang pertama. Jadi orang bahagia itu yang pertama hidupnya puas. Puas itu artinya dia plong menerimanya, menjalaninya enak. Ini tidak peduli kepada apakah itu kesenangan, apa itu duka, apakah itu penderitaan. Semuanya itu tergantung bagaimana dia memahaminya. Maka ketika dia puas dengan hidupnya, bisa menjalani hari-harinya dengan kesabaran ketika menghadapi masalah, dengan kesyukuran ketika menghadapi nikmat, orang itu telah mendapatkan kepuasan hidup. Ini kita harapkan bisa mendapatkan kepuasan dalam hidup. Yang kedua adalah dimensi perasaan atau afeksi. Bagaimana perasaan kita dalam menjalani kehidupan itu? Karena perasaan ini setiap waktu, setiap detik kita jalani perasaan. Kita akan bersentuhan dengan sesuatu, dengan fenomena, dengan kejadian, dengan orang, dengan situasi, itu semuanya pakai perasaan. Memang pakai perasaan, karena setiap waktu akan kita dapatkan itu. Respon kita itu terutama adalah perasaan. Yang ketiga adalah dimensi makna hidup. Bagaimana kita bisa memaknai tentang kehidupan ini. Maka orang yang bisa mempunyai tiga hal ini, orang tersebut puas dalam hidupnya, kemudian mempunyai perasaan yang baik, dan dia mampu menemukan makna dari kehidupan ini, maka orang inilah nanti yang insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang nanti tersambung dengan kehidupan di akhirat, kebahagiaan yang sejati. Hadirinkumullah, mari kita bedah satu persatu. Walaupun sebagian sudah disampaikan, tapi tidak apa-apa direview kembali. Yang pertama adalah dimensi kepuasan hidup. Nah, ini ada beberapa indikator. Indikator pertama dari dimensi kepuasan hidup adalah kesehatan fisik dan mental. Ini tidak bosan-bosan kita sampaikan, kesehatan fisik dan mental. Bahkan kesehatan fisik itu juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental. Kesehatan mental juga dipengaruhi oleh kesehatan fisik, saling mempengaruhi. Jadi di dalam badan yang sehat itu akan ada jiwa yang sehat. Dalam jiwa yang sehat, insya Allah akan badan juga sehat. Jadi bisa berbolak-balik kondisi ini. Kalau dalam bahasa olahraga itu namanya min sana in corpore sano gitu. Nah, ini dalam dunia keolahragaan itu, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Tapi nanti semuanya akan kembali kepada iman. Jadi dalam iman tubuh yang sehat itu akan melahirkan jiwa yang sehat. Dalam iman, jiwa yang sehat juga akan berpengaruh pada tubuh yang sehat. Memang banyak sekarang itu teknik-teknik penyembuhan yang menggunakan penyembuhan jiwa. Jadi secara fisik ya kedokteran, secara jiwa itu ke psikiater. Tapi juga ada praktisi-praktisi yang mengobati mental. Nanti akan berpengaruh kepada kesehatan fisik. Ini di fakta-fakta yang ada sekarang, itu sudah banyak praktisi yang membedah penyakit itu dari mentalnya. Membedah penyakit dari mentalnya. Jadi misalnya kena kanker misalnya, itu ada lewat memperbaiki mental. Itu ada praktisinya. Nanti bisa dilihat di YouTube Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dibedah mentalnya, kanker ini nanti nyambungnya ke mental apa misalnya itu. Bahkan ada yang bisa sembuh tanpa operasi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ini urusannya para praktisi yang ahli, saya hanya menyampaikan informasinya. Hadirin rahimakumullah. Jadi indikator pertama dari dimensi kepuasan hidup ini adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan fisik dan mental. Setiap hari kita perhatikan, kita ini makan, minum, berolahraga itu kan untuk memperpanjang usia kita. Walaupun usia itu sudah ada batasnya, tapi kita tidak tahu sampai usia berapa. Maka kita berharap dengan kita makan, kita berolahraga, bahkan sholat pun itu kan multidimensi. Sholat itu multidimensi, bukan hanya dimensi spiritual. Di sholat itu ada 4 dimensi yang akan berperan. Yang pertama spiritual, yang kedua main pikiran kita, itu yang berperan dalam sholat. Kemudian yang ketiga yang berperan badi, tubuh kita, karena sholat jelas ada gerakan-gerakannya. Nah, ini yang akan berpengaruh. Jadi sholat itu bukan hanya ritual, tapi ada konsep ritual, ada konsep kemudian pikiran, ada emosional, kemudian ada fisik. Ini semuanya berpadu dalam sebuah aktivitas sholat. Contoh, sholat itu tidak akan sah tanpa ada gerakan tubuh, karena syaratnya adalah bergerak, takbir itu. Jadi ada saya sholat ingat kepada Allah, saya sadar bersama Allah, tapi tidak ada gerakan di situ, sementara dia mampu melakukan, maka tidak sah sholatnya. Demikian pula orang yang gerakannya sempurna sholatnya, bacaannya bagus, tapi hatinya kosong dari mengingat Allah, nah, spiritualnya kosong, maka ini juga akan berpengaruh kepada kualitas sholat seseorang. Makanya ibadah itu adalah multidimensi. Apalagi nanti ibadah haji itu multidimensi, semua dimensi itu bekerja di situ. Tapi dimensi yang paling besar adalah dimensi spiritual. Spiritual inilah yang paling besar yang harus kita jaga terus, karena ketika fisik lemah tapi spiritual masih hidup, ini nyambung tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sakit fisiknya tidak bisa bergerak, tapi sementara normal jiwanya, maka masih tetap wajib melaksanakan sholat dengan segala kondisinya. Maka inilah pentingnya kita untuk memahami bagaimana dimensi kesehatan fisik dan mental. Hadirin rahimakumullah. Kemudian indikator yang kedua adalah indikator pendidikan dan keterampilan. Pendidikan itu ini kita umum, jadi pendidikan agama, pendidikan umum ini kita jalani setiap waktu. Bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas keilmuan kita. Makanya belajar itu konsepnya bukan sekolah SD, SMP, SMA, bukan, tapi long life education. Bagaimana konsep pendidikan sepanjang hayat, tidak terkungkung pada ijazah. Ijazah itu hanya pengakuan saja, tapi pendidikan ini berjalan terus. Bagaimana kita menggali ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui. Ya, ilmu din ini kan fardu kifayah untuk hal tertentu, tapi fardu ain untuk hal tertentu. Seperti contohnya sholat kita, zikir kita, itu fardu ain. Wudhu kita, ya. Tapi mengetahui ilmu waris mungkin fardu kifayah. Selama ada ahlinya, maka yang lain tidak wajib. Ilmu kedokteran fardu kifayah. Selama ada ahlinya, yang lain tidak wajib. Tapi kalau sholat, zikir, tilawah, ilmu tentang bagaimana membaca Al-Quran, itu fardu ain, harus kita kuasai. Maka di sini penting kita untuk memperdalam bagaimana keilmuan kita dan keterampilan. Keterampilan itu adalah praktek dari ilmu. Jadi keterampilan itu adalah praktek dari ilmu. Kita harus belajar ilmu tentang sholat, maka kita harus praktek tentang sholat. Bukan hanya tahu tentang sholat, tapi bagaimana melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Orang yang sholatnya itu dilakukan dengan sebaik-baiknya atas dasar ilmu yang benar, maka inilah orang yang mendapatkan kepuasan hidup. Jadi selama sholatnya itu belum benar, tidak akan menemukan kepuasan hidup. Dan benarnya sholat ini memang bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Maka kita tidak tahu sampai tingkat yang mana, tapi minimal kita memperbaiki terus. Semakin tinggi tingkatannya, semakin puas hidup kita. Bapak-bapak yang sudah istiqomah dengan sholat itu insya Allah akan mengalami kebahagiaan, karena Allah akan berikan kepada hatinya itu hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan yang banyak.
bagi orang yang patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah saya sampaikan sebesar apapun masalahnya dalam keluarga kita, diri kita, pekerjaan kita, selama sholat itu tegak dalam jiwa kita, dalam diri kita, keluarga kita, itu Allah akan kuatkan kita menghadapi masalah itu. Karena sholat ini betul-betul pengendali. Allah akan bantu. Bukankah Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Nah, selama sholat itu tegak pada diri kita, maka bagaimanapun harus diperjuangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sudah istiqomah dengan sholat berjamaah, diperjuangkan terus. Insya Allah, Allah akan berikan kemudahan untuk menjalani kehidupan. Memang kadang-kadang orang melihat itu banyak masalah, tapi kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa bertahan dalam masalah itu. Mungkin masalahnya tidak selesai, tapi bisa bertahan, atau masalahnya selesai. Nah, ini kita harapkan bagaimana kita puas dalam menjalani pengetahuan kita dan bagaimana kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang ketiga dari indikator kepuasan hidup adalah pekerjaan. Nah, yang kita miliki, pekerjaan yang dicintai, pekerjaan yang dicintai. Kita bisa lihat tidak semua orang bekerja mencintai pekerjaannya. Tidak semua. Tapi bagaimana kita mencintai pekerjaan? Sebab begini, orang yang mencintai pekerjaan itu pekerjaannya itu didasarkan atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat jenis pekerjaannya seperti apa. Yang penting halal, apapun itu, selama dia bekerja atas dasar ibadah kepada Allah, insya Allah akan dicintai. Uang itu nomor duanya, tapi nomor satunya bagaimana dengan pekerjaan itu menjadi jembatan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, banyak orang yang mungkin bonafit pekerjaannya tapi tidak mengalami kepuasan. Banyak. Mungkin penghasilannya tinggi tapi tidak mengalami kepuasan. Kenapa? Karena tidak mencintai. Tidak mencintai pekerjaannya. Korupsi misalnya, itu bukan orang tidak punya uang, tapi dia itu keliru dalam memahami pekerjaan. Keliru dalam memahami pekerjaan. Maka kita bersama-sama berusaha cintai pekerjaan kita, karena pekerjaan itu akan sangat mempengaruhi tingkat kepuasan hidup. Sehingga orang yang bekerja ini tidak terlalu tergantung dengan hari libur, Bapak Ibu sekalian. Tidak terlalu tergantung dengan hari libur. Kenapa? Karena dia cinta dengan pekerjaannya. Libur tidak libur dia puas hidupnya. Nah, tidak seperti sekarang banyak orang stres dengan pekerjaan. Karena pekerjaan yang demikian menggurita, demikian menekan, ya, tertekan dengan pekerjaan, sudah, sehingga yang diharapkan kapan pensiun, gitu. Kapan pensiun itu yang diharapkan, sehingga tidak bisa menikmati pekerjaan yang ada. Tapi kalau orang yang puas dengan pekerjaannya, dia itu sedang bekerja, sudah pensiun, dia nikmati semua. Ada orang yang takut pensiun, ada orang yang ingin pensiun. Yang ingin pensiun itu karena tidak puas dengan pekerjaan. Yang takut pensiun karena takut kurang uangnya misalnya. Padahal itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang ini bekerja karena Allah, insya Allah akan mencintai pekerjaannya. Apapun itu, sebagai apapun, yang penting tidak melanggar aturan Allah, maka semuanya menjadi jembatan untuk mendapatkan kepuasan hidup di dunia sampai di akhirat. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang keempat dari dimensi kepuasan hidup adalah pendapatan. Nah, pendapatan rumah tangga. Pendapatan ini tidak ada standarnya berapa. Memang ada indikator, miskin itu sekian sekian sekian, kaya itu sekian sekian sekian. Tapi tiap negara itu berbeda-beda. Itu bisa diukur dari penghasilan minimal, ya. UMP mungkin, UMK kabupaten. Tapi itu semuanya masih belum menentukan. Bagaimana orang itu penghasilan itu menjadi berkah. Keberkahan ini yang sangat menentukan. Keberkahan itu tidak diukur dengan jumlah, tapi bagaimana penghasilan itu bisa bermanfaat, pos-posnya itu untuk kebaikan. Mungkin diberikan kesabaran ketika penghasilan itu terbatas. Apalagi zaman sekarang, mohon maaf, biaya-biaya sangat tinggi. Apalagi kemarin itu ada isu UKT untuk mahasiswa itu naik drastis, Pak. Jadi saya browsing gitu, anak saya itu
Sudah, yang semula hanya misalnya 6 juta itu bisa ke 10 juta, 11 juta per semester. Lain uang kos, lain uang makan. Luar biasa, berat luar biasa. Tapi mudah-mudahan seberat apapun, mudah-mudahan dicukupkan oleh Allah SWT. Karena rezeki pun itu tidak bisa kita duga-duga. Tidak bisa kita duga-duga. Makanya kita penghasilan seberapapun mudah-mudahan diberikan kecukupan oleh Allah. Cukup itu sangat dinamis. Sangat dinamis kecukupan itu. Jumlah itu tidak menentukan. Kadang-kadang jumlah yang banyak tidak cukup. Kadang-kadang jumlah yang sedikit cukup. Kadang-kadang penghasilan sekian Allah buka dari tempat yang lain. Karena keberkahan itu Allah buka dari tempat-tempat yang lain. Bahkan dengan kita senantiasa berinteraksi dengan baik dengan manusia, maka disitulah kadang-kadang pintu rizki akan datang kepada kita sekalian. Hadirin rahimakumullah. Kemudian indikator berikutnya adalah keharmonisan dalam keluarga. Keharmonisan dalam keluarga. Bagaimana konsepnya? Penerimaan. Menerima segala yang ada pada keluarga kita, istri kita, suami kita, diterima. Diterima dulu. Pertama diterima, kan itu pilihan. Kita kawin dengan A dengan B itu pilihan kita. Maka terima baik buruknya. Terima karakternya. Kadang-kadang dengan penerimaan itu Allah perbaiki nanti dalam menjalani kehidupan. Ini konsep ini harus kita tanamkan dalam keluarga. Jadi banyaknya broken home mungkin karena tidak menerima dengan kondisi yang ada. Anak bagaimana anak itu bisa mengidolakan orang tua. Memang masalah itu pasti ada, tetapi orang yang bijaksana itu akan terus belajar dengan itu. Jadi sebenarnya keluarga itu adalah sekolah kita, universitas kita dalam keluarga. Di situ kita akan belajar untuk bekerja. Kita belajar untuk home skill. Ada namanya home skill, bagaimana keterampilan dalam keluarga. Orang tua mencontohkan kepada anak bagaimana itu mencuci, itu akan ditiru oleh anak. Bagaimana ayah menghargai ibu, bagaimana menghargai anak, itu akan terus jalan. Karena anak itu nanti ada memori yang melekat dalam jiwanya, ada namanya inner child. Itu akan betul-betul terasa terus dan terbawa pada usia selanjutnya. Kadang-kadang orang berperilaku A, misalnya psikopat. Psikopat itu kan mengerikan, Pak. Psikopat itu contoh main kucing, potel leher dengan tenang dia. Psikopat. Ada khawatir nanti kalau punya anaknya dia gendong. Coba gila. Ternyata orang psikopat itu ada masalah ketika masa kecil biasanya. Dia mengalami trauma di masa kecil. Mungkin pernah dihukum berat oleh orang tuanya, sehingga terbawa terus dan akan dia teruskan kepada generasi berikutnya. Ini bahayanya. Makanya penting bagi kita untuk memperbaiki bagaimana keharmonisan dalam keluarga. Yang ada, yang sudah berlalu, yang mungkin tidak menyenangkan, maafkan. Karena masa lalu sudah tidak bisa diubah. Kita hanya tinggal memaafkan, menerima, memperbaiki. Yang masa depan mari kita rancang dengan sebaiknya. Masa kini mari kita perbaiki. Kenapa? Masa lalu itu, masa kini itu akan menjadi masa lalu terus. Bagaimana cara memperbaiki masa lalu? Perbaiki masa kini. Karena masa kini akan menjadi masa lalu terus. Tadi itu sudah masa lalu. Caranya memperbaiki yang ini sekarang akan menjadi tadi untuk waktu yang akan datang. Maka perbaiki saat ini. Itu namanya the power of now. Kekuatan saat ini. Ada yang mengatakan mindfulness, sadar utuh saat ini. Nah, ini kalau kita betul-betul nikmati betul dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan terjadi kepuasan dalam hidup kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah ini, ketersediaan waktu luang. Nah, ini ketersediaan waktu luang untuk diri sendiri, namanya me time. Untuk diri sendiri ada waktu enggak? Sebab orang sekarang ini, apalagi generasi milenial, ini mengalami sebuah penyakit namanya burnout. Burnout ini keletihan yang parah karena overload dalam aktivitas. Keletihan yang parah karena overload, terlalu padat aktivitasnya sehingga terjadi burnout. Nah, ini sangat berbahaya dalam menjalani hidup. Maka perlu adanya
relaksasi. Ya, ada me time, waktu untuk tafakur, untuk keluarga ada waktu untuk bersama. Mungkin tidak lama tapi di situ berkualitas. Waktunya berkualitas. Ini akan semakin memperbaiki kepuasan hidup kita. Sebab kadang-kadang khawatir kita terlalu sibuk memburu penghasilan tapi melupakan ini, yang kadang-kadang bisa kacau dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah hubungan sosial yang optimal dan berkualitas. Hubungan sosial, ingat, hubungan sosial ini harus berhati-hati, jangan berlebihan, jangan kurang. Ada konsep tawazun dalam agama kita, keseimbangan. Jadi kita hubungan sosial itu seimbang, tidak berlebihan sampai melupakan keluarga, atau terlalu sibuk keluarga saja lupa memikirkan tetangga misalnya. Harus ada keseimbangan. Termasuk juga yang aktif organisasi itu ada keseimbangan. Ada keseimbangan ke organisasi, ya lakukan, tapi tidak semuanya melupakan keluarga, jangan. Tetap kita lakukan secara seimbang. Ini akan juga memperbaiki kepuasan hidup kita. Selanjutnya adalah kualitas lingkungan. Nah, lingkungan ini dengan tetangga, hati-hati dengan tetangga. Jangan sampai ada konsep rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ini ditulis oleh Bapak dari pimpinan wilayah, Bapak Nurhulis Huda, dalam bukunya. Yang dibalik itu kata-kata itu, rumput tetangga tidak lebih hijau. Rumput tetangga tidak lebih hijau. Rumput kita itu hijau, Pak. Tapi karena kita kurang puas dengan yang ada, menganggap rumput tetangga lebih hijau. Kenapa rumput tetangga lebih hijau? Karena bertemu tetangga itu dalam kondisi bersih, sementara bertemu dengan keluarga dalam kondisi ya kurang bersih, leso dan semacamnya. Sehingga seolah-olah padahal tetangga di rumahnya juga begitu. Jadi kalau bapak ibu atau bapak-bapak melihat di jalan itu orang cantik-cantik, karena di jalan, Pak. Coba di rumahnya sama saja. Ya, hanya kita kadang-kadang terlalu berlebihan dalam menyikapinya. Maka penting untuk menjaga. Contoh, bertetangga itu jangan sampai privasi kita itu dibuka lebar. Karena bertetangga sehingga keluar masuk bebas, jangan. Kita harus punya privasi. Mungkin dia teman kita waktu kecil, tapi kalau sudah berkeluarga itu ada batasan-batasannya. Sampai di mana garis dia bertamu. Jangan lantas ditemani masuk ke kamar kita dan semacamnya, jangan. Itu dulu kan sering begitu orang. Kalau sekarang jangan, bahaya. Karena ada konsep, ada batasan-batasan dalam hidup bertetangga. Bahkan berzina dengan tetangga itu dosanya lebih besar dari berzina dengan orang di luar sana. Karena kalau dengan tetangga merusak beberapa aturan, merusak bertetangga, merusak hukum agama, banyak kerusakan yang timbul dalam masyarakat. Hadirin rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan sekarang dimensi yang kedua. Kalau yang pertama dimensi kepuasan hidup, yang kedua dimensi perasaan. Dimensi perasaan atau afeksi. Ini ada tiga. Indikatornya yang pertama adalah perasaan senang. Nah, perasaan senang dan tenang. Perasaan senang dan tenang dalam menjalani kehidupan. Ini sangat mempengaruhi kebahagiaan. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi wahai jiwa yang tenang. Ketenangan ini akan bersambung dengan surga pada akhir ayat ini. Jadi untuk masuk surga syarat pertama harus tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Allah. Maka supaya tenang itu syaratnya harus kembali kepada Allah. Jadi kalau ada apa-apa ingin tenang, kembalikan dulu kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Maka itu menjadi pintu pertama untuk ketenangan kita. Irji'i ila rabbik radiyatam mardiyah. Jadi kita itu yang pertama harus kembali kepada Allah, yang kedua ridho dan diridhoi. Kita ridho kepada hukum-hukum Allah, Allah nanti ridho kepada kita. Fadkhuli fi ibadi. Yang ketiga, menjadi hamba Allah. Jadi untuk mencapai tenang itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, baru bisa masuk surga. Jadi untuk sampai ke surga, satu tenang. Yang kedua
kembali kepada Allah. Yang ketiga, ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah. Yang keempat, menjadi hamba Allah, baru bisa masuk ke surga. Ini rangkaian-rangkaian menuju surga. Maka ketenangan dan kesenangan hidup, ya, senang itu lebih kalau senang itu lebih ke area fisik biasanya. Kalau senang mendapatkan sesuatu secara fisik itu banyak kesenangan, atau mungkin bermain itu senang. Tapi ketenangan lebih luas lagi. Bagaimana kalau kesenangan itu berlanjut terus, karena Allah akan menjadi ketenangan, dan ketenangan itulah kunci awal dari kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tidak khawatir. Tidak khawatir. Kekhawatiran ini akan menghambat kemajuan kita. Sering saya sampaikan, khawatir itu penting pada ukuran tertentu, tapi menjadi bahaya kalau melebihi ukuran. Khawatir ini menimbulkan khawatir ini kan kitanya dengan masa depan. Jadi kalau khawatir itu takut kepada masa depan. Kalau sedih itu menolak masa lalu. Sedih itu menolak masa lalu. Maka doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan seterusnya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari perasaan khawatir dan sedih. Khawatir itu kepada masa depan, sedih itu menolak masa lalu. Nah, kita berlindung kepada Allah. Nah, karena itu akan menghambat kemajuan kita dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir dari dimensi yang kedua adalah tidak tertekan. Nah, tidak tertekan oleh diri sendiri, perasaan diri, tidak tertekan oleh keluarga, oleh teman, atasan dan semacamnya. Itu akan menjadi bagaimana kita menjadi lebih bahagia. Ternyata tidak selesai materinya. Mungkin insya Allah dilanjutkan pada Jumat pagi, karena saya ada jadwal Jumat pagi di sini, yaitu tentang dimensi makna hidup. Insya Allah kita lanjutkan pada Jumat pagi 2 hari yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.